Salam Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, secara alamiah kita dapat bersuka cita apabila kita tidak ada masalah. Atau jika kita memperoleh sesuatu yang kita inginkan dalam hidup ini. Salah satunya bertambah umur misalnya. Ya, naik pangkat, naik gaji, atau memiliki aset yang bertambah. Sebaliknya, apabila keadaan atau situasi tidak seperti yang kita inginkan, biasanya kita menjadi kecewa, sedih, dan kemudian jengkel, lalu kemudian marah-marah. Akan tetapi saudara, Alkitab mengatakan bahwa kita harus bersuka cita senantiasa. Sekali lagi, senantiasa. Artinya selalu dan terus-menerus bersuka cita. Tidak bergantung pada situasi dan kondisi. Harus dicamkan bahwa bersuka cita bukan hanya himbauan, melainkan perintah. Mengapa? Yang pertama, karena kita sudah beroleh anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara baca saja Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayatnya 9. Kita beroleh keselamatan semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena perbuatan-perbuatan kita atau karena budi baik kita. Amin. Oleh karena itu, kita harus bersuka cita senantiasa karena kita sudah dipilih dan ditetapkan untuk memiliki kerajaan surga alias masuk surga. Tidak ada yang dapat menjamin masuk surga selain yang empunya surga. Siapa dia? Yesus Kristus, Isa Al-Masih. Amin. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, yang pertama, kenapa kita harus bersuka cita? Karena kita sudah beroleh anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, karena kita telah bebas dari kuasa kegelapan. Saudara baca di dalam Yesaya pasalnya yang ke-9 ayat 1 dan ayat yang kedua. Artinya hidup kita tidak lagi di bawah kutuk, melainkan di bawah kasih karunia, anugerah Allah, sehingga kita dapat hidup dengan penuh sukacita. Amin. Yang ketiga, mengapa kita harus bersuka cita? Karena pengharapan yang kita miliki. Amin. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-28, di sana dikatakan begini saudara. Amsal pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-28 berkata, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Jadi pengharapan yang kita miliki bukan pengharapan yang semu, tetapi pengharapan yang pasti yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Dan rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Bukan rancangan kecelakaan. Ini pengharapan kita. Amin. Yang keempat, mengapa kita harus bersuka cita? Karena kita senantiasa dekat dengan Yesus Kristus. Amin. Di Yohanes pasalnya yang ketiga, kita lihat Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-29 berkata begini Bapak Ibu, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Di ayat 30, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Saudara,
Jadi yang keempat, alasan mengapa kita harus bersuka cita, karena kita senantiasa dekat dengan Yesus. Artinya kita memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Tuhan. Amin. Ini adalah sesuatu hal yang istimewa, karena kalau kita dekat dengan Yesus, maka kedamaian dan sukacita yang sejati akan dialami. Dan yang kelima, mengapa kita harus bersukacita? Karena kita tidak pernah sendirian. Amin. Di Yohanes pasalnya yang ke-14, Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-16 berkata begini, Bapak Ibu. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Nah, seringkali kita bersedih apabila orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Semenjak Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang percaya, Dia memberikan kepada kita yang namanya Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Amin. Roh Kudus ini akan selalu menolong kita dalam kelemahan kita. Dalam Roma pasal 8 ayat 28. Dia memberikan nasihat kepada kita dalam Kisah 21 ayat 4. Dia menghibur kita dalam kesesakan dalam Yohanes 14 ayat 26. Dia memberikan kuasa kepada kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Yaitu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Dia memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 8. Menjadi ahli waris janji-janji Allah. Dalam Roma pasal 8 ayat 17. Dan kuasa untuk mengalahkan setan-setan dan menahan kuasa musuh. Kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 10 ayatnya yang ke-19. Alasan yang keenam, mengapa kita harus bersuka cita? Saudara, sukacita adalah ciri dari seorang yang hidup dalam persekutuan yang indah dengan Allah. Amin. Jadi kalau orang tidak punya sukacita, itu orang yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Tapi orang yang bersukacita, ini adalah gambaran, ekspresi, tanda bahwa dia memiliki persekutuan yang dekat, yang erat dengan Tuhan. Amin. Jadi sangat jelas bahwa Allah menghendaki kita untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia secara terus-menerus. Sukacita kita tidak boleh berhenti apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi. Seperti saat ini di mana COVID-19 lagi melanda seluruh dunia. Mengapa? Karena kita percaya Allah akan terus menyertai kita. Amin. Dan yang terakhir, mengapa kita harus bersukacita? Yang ketujuh, sukacita adalah ciri orang benar. Amin. Jadi orang yang hidup benar itu selalu sukacita. Sebaliknya, orang yang hidup tidak benar hidup dalam ketakutan, ya, selalu murung. Kenapa mikir? Ya, karena dia tidak hidup benar. Tapi kalau dia hidup benar, selalu ada sukacita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami diingatkan untuk terus bersukacita senantiasa di dalam Engkau. Sebab Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Dan kami juga akan selalu melekat kepadamu. Sehingga aliran-aliran sukacita surgawi itu akan terus mewarnai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.